Hari ini, bangsa kita memperingati Hari Kartini, sebuah momentum nasional yang mengangkat martabat perempuan Indonesia. Namun, dalam terang kebenaran firman Tuhan, kita bertanya, apakah emansipasi wanita hari ini sejalan dengan kehendak Allah? Atau justru sudah terjadi penyimpangan yang dibungkus rapi oleh budaya modern dan filsafat dunia? Banyak wanita zaman ini memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan kekuasaan, namun melupakan satu hal yang paling utama, ketaatan kepada Allah dan pemulihan kodrat sejati sebagai penolong yang sepadan, bukan pesaing atau penguasa atas laki-laki. Kartini rohani bukanlah wanita yang menuntut hak dengan membabi buta, melainkan wanita yang menyerahkan dirinya kepada otoritas Kristus. Kita akan membongkar akar permasalahan ini secara mendalam. Halo, Shalom umat pemenang. Untuk memahami krisis ini, kita harus kembali ke awal mula. Apa sebenarnya yang terjadi sejak kejatuhan manusia dalam Taman Eden? Dari sana kita akan menelusuri jejak kehancuran yang terus berulang sampai hari ini. Sejak manusia jatuh dalam dosa, relasi antara pria dan wanita menjadi rusak. Dalam Kejadian 3 ayat 16, Tuhan berkata kepada Hawa, kepada perempuan ia berfirman, keinginanmu akan mendesak suamimu, tetapi ia akan berkuasa atas dirimu. Ini bukan perintah, melainkan akibat, sebuah kutuk yang menunjukkan dinamika baru antara pria dan wanita setelah dosa masuk. Wanita akan cenderung ingin menguasai, tetapi Allah menyatakan bahwa pria akan tetap menjadi kepala. Ini bukan dominasi yang kasar, tetapi kepemimpinan yang ilahi jika dijalankan dalam kebenaran. Sayangnya, dalam masyarakat modern, wanita justru mengagungkan keinginan untuk mandiri secara radikal dan menolak tatanan ilahi ini. Paulus menegaskan kembali hal ini dalam 1 Timotius 2 ayat 12 sampai dengan 14, bahwa wanita tidak diizinkan mengajar atau memerintah atas laki-laki dalam konteks jemaat, karena Hawa yang terlebih dahulu jatuh ke dalam dosa. Ini bukan merendahkan, tetapi memulihkan peran masing-masing agar keharmonisan dan rencana Allah tergenapi. Di balik keinginan untuk bebas dan setara, tersembunyi luka batin dan pemberontakan terhadap tatanan Allah. Banyak wanita tidak menyadari bahwa dengan menolak otoritas ilahi, mereka sedang membuka pintu kepada kekacauan dalam hidup pribadi, rumah tangga, dan komunitas mereka. Setan sejak awal tahu bahwa untuk menghancurkan umat manusia, ia harus mengguncang fondasi keluarga, dan itu dimulai dari wanita yang tidak lagi tunduk kepada kehendak Tuhan. Lalu bagaimana budaya modern hari ini memperlakukan kebenaran ini? Disitulah kita akan melihat wajah lain dari feminisme yang telah menyusup ke dalam pikiran, gereja, bahkan kehidupan keluarga. Feminisme adalah semangat emansipasi yang tersesat. Feminisme modern mungkin lahir dari ketidakadilan historis terhadap perempuan. Namun, pergerakan ini kini telah berubah bentuk menjadi ideologi yang mencabut wanita dari perannya menurut Alkitab. Firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 28 sering disalahartikan untuk membenarkan kesetaraan dalam segala aspek. Padahal konteksnya adalah keselamatan, bukan struktur keluarga atau gereja. Feminisme radikal menolak otoritas pria, meremehkan peran istri dan ibu rumah tangga, serta memuliakan pemberontakan sebagai bentuk kebebasan. Ini adalah bentuk penyesatan yang halus, yang mengaburkan kebenaran dan menggantinya dengan narasi yang terlihat logis, namun bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri. Dalam Efesus 5 ayat 22-24, firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini bukan ayat misoginis, tetapi sebuah blueprint cetak biru surgawi untuk keutuhan rumah tangga. Ketika wanita meninggalkan perannya dan pria juga tidak lagi menjadi imam, keluarga hancur dan generasi berikutnya menjadi korban. Feminisme tidak hanya merusak relasi rumah tangga, tetapi juga membentuk generasi wanita yang memandang ketaatan sebagai bentuk perbudakan. Ini adalah pengalihan makna yang merusak spiritualitas dan struktur sosial. Wanita didorong untuk mengejar karir, kekuasaan, dan pengaruh sosial, namun lupa bahwa yang terutama dalam kerajaan Allah adalah hati yang tunduk dan taat. Akibatnya, kita sering melihat fenomena yang merajalela hari-hari ini. Wanita menjadi dominan, pria menjadi pasif, dan anak-anak tumbuh tanpa arah. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mari kita lihat lebih dalam. Dalam banyak rumah tangga dan bahkan gereja hari ini, struktur otoritas ilahi telah dibalik. Wanita mendominasi keputusan,
memegang kendali emosional dan spiritual, sementara pria menyerah dan mundur dari peran kepemimpinan mereka. Ini bukan sekedar persoalan karakter, namun lebih kepada pemberontakan terhadap tatanan Allah. Yesaya 3 ayat 12 berkata, "Kaumku diperas oleh orang-orang yang menguasai mereka, dan perempuan-perempuan berkuasa atasnya. Hai umatku, penyesatmu ialah orang-orang yang menyesatkan engkau dan merusakkan jalan yang harus kau tempuh." Ini adalah kecaman keras dari Allah sendiri atas kondisi di mana wanita mengambil alih kepemimpinan. Bukan karena kapasitas, tetapi karena pria menyerah dan tatanan Allah diabaikan. Pria kehilangan identitasnya karena dibentuk oleh dunia yang permisif. Dan wanita justru melangkah menjadi kepala tanpa proses rohani. Akibatnya adalah kekacauan, pernikahan menjadi ladang konflik, gereja kehilangan kejelasan otoritas, dan anak-anak tidak lagi mengenal figur pemimpin rohani di rumah. Dalam Titus 2 ayat 3-5 menyerukan agar wanita tua mengajar wanita muda untuk hidup bijaksana, tunduk kepada suami dan mengurus rumah tangga. Tapi nilai-nilai ini dianggap kuno, usang, bahkan ofensif oleh dunia hari ini. Padahal disitulah kekuatan sejati seorang wanita dalam Tuhan, bukan di atas mimbar atau panggung politik, tetapi dalam ketundukan dan pelayanan. Dalam konteks ini juga, dominasi wanita bukanlah bentuk kekuatan rohani, melainkan refleksi dari kekacauan internal dalam keluarga dan gereja. Saat otoritas Kristus tidak dihormati, maka siapapun bisa naik menggantikan posisi yang seharusnya ditempati oleh pria. Tetapi yang terjadi bukanlah keteraturan, melainkan kehancuran sistemik. Namun persoalan ini tak berhenti di sini. Ada aspek yang lebih dalam lagi ketika wanita tidak lagi mengindahkan anak dan pasangan, dan hidup dalam egoisme terselubung. Mari kita bongkar akar daripada ego dan pemberontakan ini. Kita hidup dalam era self-love, self-worth, dan self-care. Semuanya terdengar positif, tetapi seringkali itu hanyalah topeng dari egoisme yang terbungkus rapi. Wanita modern mengejar karir dengan dalih aktualisasi diri, namun di balik itu banyak yang mengorbankan waktu membesarkan anak, menolak tunduk kepada pasangan, dan mencampakkan tanggung jawab utama mereka. Amsal 14 ayat 1 mengingatkan, perempuan yang bijak membangun rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Dalam banyak kasus bukan pria yang menghancurkan rumah tangga, tetapi wanita yang lebih memilih kebebasan dan aktualisasi diri di atas keutuhan keluarga. Perempuan seperti ini mengejar pengakuan dari dunia, bukan dari Tuhan. Mereka lebih peduli pada followers di media sosial daripada anak-anak yang terlantar secara emosional di rumah. Mereka ingin dipuja sebagai wanita hebat, tetapi gagal menjadi istri dan ibu yang sesuai dengan rancangan Allah. Lukas 17 ayat 32 juga mengingatkan kita, ingatlah akan istri Lot, seorang wanita yang hatinya lebih melekat pada dunia daripada keselamatan. Dia menjadi simbol dari wanita yang gagal memahami prioritas ilahi. Banyak wanita hari ini juga demikian, lebih memilih status sosial daripada keselamatan rumah tangga. Di tengah dunia yang gencar membentuk wanita menjadi pusat segalanya, firman Tuhan justru menegaskan bahwa panggilan wanita adalah untuk menjadi tiang doa, pembangun rumah, pengasuh generasi, dan penolong yang setia. Meninggalkan peran ini bukanlah kemajuan, tetapi kemunduran dalam terang kekekalan. Lalu bagaimana seharusnya seorang wanita Kristen hidup di zaman ini? Apa panggilan sejati seorang Kartini rohani yang hidup dalam kerajaan Allah? Sebagai kesimpulan, buat saudara-saudara, wahai Kartini, wanita Kristen dipanggil bukan untuk berontak, tetapi untuk tunduk di bawah otoritas Kristus. Kartini rohani bukan wanita yang keras kepala, yang suka menyela, ingin menang sendiri, dan anti pria. Tetapi wanita yang takut akan Tuhan, tunduk kepada suami, mendidik anak dalam kebenaran, dan menjadi penolong yang membangun rumahnya. Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dunia memuja kecantikan, kekuasaan, dan kebebasan. Tetapi Allah mencari wanita yang takut akan Dia, tunduk, setia, dan rela melayani. Ini bukan soal menolak kemajuan, saudara, tetapi soal menempatkan kemajuan di bawah otoritas Kristus. Kartini sejati bukan hanya soal pendidikan atau kesetaraan, tetapi tentang kembali kepada rancangan Allah. Wanita seperti ini akan menjadi agen pemulih keluarga, pemimpin dalam doa, dan teladan ketundukan dalam kerajaan Allah. Bukan karena lemah, tetapi karena bijak. Bukan karena kalah, tetapi karena taat. Wanita yang paling berbahaya bukan yang lantang bersuara di panggung dunia, tetapi yang diam-diam meruntuhkan rumahnya karena menolak tunduk pada Tuhan. Selamat Hari Kartini. Tuhan
mengasihi setiap wanita yang tunduk akan kehendak Allah. God bless you.